Ustadz, ada pertanyaan ini. Siap. Tapi di luar bahasan nggak apa-apa? Siap, bismillah. Kalau Anda bisa jawab. Ya. Ini katanya saya tertarik untuk lebih tahu mengenai sakratul maut. Mengingat kematian adalah salah satu nasihat bagi kita yang masih hidup. Ya. Mungkin tadi kajian kita tadi sore itu, tadi siang ya, berkaitan dengan sakaratul maut dan perjalanan ruh ini. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak meninggal dunia, beliau sakit. Kira-kira sakit beliau itu selama 10 hari. Tapi yang paling parah 5 hari sebelum meninggal dunia. Sampai beliau itu biasa meletakkan tangannya di dalam wadah air, beliau usap wajahnya ya. Sampai Aisyah kesian melihat suaminya seperti itu. Beliau mengatakan, La ilaha illallah, ala inna lil mauti la sakarat. Kematian itu benar-benar memiliki sakarat. Apa artinya sakarat? Sakarat itu adalah kepedihan, penderitaan, sakit yang dirasakan tatkala ruh ini berpisah dengan jasad. Jadi yang dikatakan sakarat itu adalah rasa sakit, rasa pedih ketika ruh ini ditarik berpisah dengan jasad. Subhanallah jamaah. Antum bisa bayangin orang yang dipotong tangannya. Gimana sakitnya dia? Dipotong tangan, dipotong kakinya, dicabut gigi. Kita tahu ketika dicabut gigi itu biasanya disuntik mati rasa, dibius lokal di sini. Ketika orang dibedah perutnya itu dikasih bius karena sakit pedih. Itu padahal hanya satu daerah dari tubuh kita. Gimana kalau yang dicabut itu ruh yang berada di semua lini di tubuh kita? Itu yang dicabut. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mengatakan, ala inna lil mauti la sakarat. Itu Fatimah ketika melihat ayahnya sakit mau dicabut nyawanya itu, dia mengatakan, wah karba abata, ya Allah betapa menderitanya ayahku, kata dia. Apa kata Nabi SAW? La karba li abika ba'dal yawm. Gak ada lagi penderitaan buat ayahmu setelah hari ini. Gak ada. Aisyah, dia mengatakan, setelah aku melihat proses meninggalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, aku nggak pernah iri kalau dengar atau melihat orang yang matinya seakan-akan mudah sekali ya, seakan-akan dia tidak merasakan sakit. Sekarat ini dirasakan oleh semua orang, karena berpisah ruh itu harus keluar jemaah. Hanya saja berbeda-beda. Kalau kita melihat kenapa sekaratnya Nabi kok begitu dahsyatnya. Ya, pertama pelajaran buat umatnya. Yang kedua untuk mengangkat derajat Nabi SAW. Untuk mengumpulkan di diri Rasul SAW. Beliau sebagai hamba yang bersyukur dan hamba yang bersabar. Menghadapi semua itu. Maka kalau bicara sekarat, maka sekarat itu adalah rasa pedih ketika nyawa itu dicabut. Dan Nabi mencontohkan kalau orang beriman itu, keluar nyawanya itu seperti air yang keluar dari belalainya ceret ya, kita kalau tahu keluar tuh air dituangin langsung keluar, tapi ternyata itu sakit. Gimana kalau orang kafir atau orang jahat ketika hendak dicabut nyawanya, ruh itu disuruh keluar, nggak mau keluar karena dia tahu yang datang malaikat pencabut nyawa, kafan-kafan yang dibawa kain yang kasar, yang busuk baunya. Dia ketakutan ketika disuruh keluar menuju kepada amarah Allah Azza wa Jal. Maka dia lari ke seluruh tubuhnya. Dia pegangan ruh itu. Disebutkan seperti nanti nyabutnya nyawa orang jahat itu. Seperti dicabutnya kawat yang berduri dari kulit, dari bulu domba yang basah. Ketika ditarik itu jamaah, kawat yang berduri itu akan banyak yang ikut jamaah, dari bulu-bulu tersebut. Maka seperti itu ketika orang itu, orang jahat atau orang tidak beriman. Kemudian sahabat Nabi Shaddad bin Aus ya, ketika dia mengatakan berpisahnya ruh dari tubuh itu lebih dahsyat daripada digergaji dengan gergaji. Jadi kalau digergaji tangan kita, kita akan kesakitan.
Lebih parah dari itu, lebih parah daripada dipotong-potong dengan gunting dari pisau, disayat-sayat, lebih parah daripada dimasak di kuali dengan air yang panas. Itu dahsyatnya perpisahan dengan kematian. Makanya Nabi SAW seringkali mengatakan, aksiru dzikra hadhimil ladat. Kalian banyak-banyak mengingat yang memutuskan kelezatan. Kematian ini. Orang kalau sudah dicabut nyawanya selesai, dia merasakan sakit. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang berkaitan dengan sakaratul maut, dan kita minta kepada Allah agar kita husnul khatimah dan diringankan ketika nyawa kita dicabut.